Outlet Mini merupakan salah satu UMKM di Pamekasan yang menjadi pilihan kami untuk melakukan observasi. Kami rasa dampak teknologi digital terhadap perubahan konsumen bisa kami tanyakan langsung kepada owner Outlet Mini. Oke, check it out! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gada Sundaw Rahman sebagai perwakilan kelompok 5 sedang berada di Kanginan, tepatnya di Outlet Mini. Di sini saya sedang mengemban tugas dari dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Ekonomi yang berjudul Teknologi Digital dan Perubahan Perilaku. Mohon kerjasamanya demi kelangsungan tugas kami. Baik, memasuki sesi pertama. Yang pertama, sudah sejak kapan outlet ini didirikan dan kenapa lebih memilih bisnis ini? Sejak 1 tahun yang lalu, karena pengen usaha sendiri daripada kerja di luar. Baik, terima kasih. Terus bagaimana awal pengenalan bisnis ini ke masyarakat? Dan apakah dalam pemasaran ke ini melibatkan peranan teknologi digital kayak sosial media ataupun apa gitu? Ya pasti kalau kayak gitu pasti lewat sosmed, karena orang sekarang lebih main sosmed daripada pakai brosur-brosur itu. Lalu apakah peran sosial media ini berpengaruh terhadap peningkatan penjualan? Ya sangat berpengaruh. Pengaruhnya banyak atau Ya banyak biasanya sosial media yang digunakan di Instagram. ya lebih sering di IG, karena sekarang anak-anak kan suka main IG. Apakah di masa pandemi ada inisiatif dari masnya atau ownernya untuk meningkatkan penjualan dan lewat apa saja? Ya pasti kalau kayak gitu namanya orang jualan pengen ramai terus. Nah, untuk peningkatan jualan biasanya lewat endorse itu. Kira-kira dalam 1 bulan promosinya berapa kali? Kalau boleh tahu. Kadang itu bulan nggak pernah promosi. Apakah ada perubahan terhadap konsumen setelah menerapkan sistem takeaway atau jemput bola? Enggak sama sekali, masih tetap, karena dari awal emang nggak pernah nyediain takeaway. Kenapa alasannya Mas kok tidak menyediakan makan di rumah? Tidak ada tempatnya. Coba kapan-kapan. Kira-kira berdiri dari tahun berapa? 2020 awal Januari ya, Januari. sampai sekarang. Ya kan selama PPKM kemarin semua orang kan jarang untuk keluar rumah, jadi otomatis jarang juga yang beli langsung ke sini kan. Itu berpengaruh ke peningkatan omset atau tidak? Sama Berpengaruh, keadaan yang sekarang. ya sangat berpengaruh, karena selama PPKM kan orang nggak boleh keluaran, dan untuk omset kita menurun nggak seperti sebelumnya. Tapi jasa apa yang paling sering digunakan gitu? Dari Jasku atau Gojek? Pada awal mula ya pakai Jasku karena murah ke customer enak. Kira-kira untuk pendapatannya 1 hari bisa berapa bungkus mungkin Mas? Kalau mungkin ya tentu ya. Selama PPKM Iya, selama PPKM dan sekarang kira-kira menurut Mas? kurang detail kalau bungkusnya. Kalau masalah uangnya ya separuh. Berarti intinya menurun selama PPKM ya. Baik. Nah, karena owner sedang sibuk untuk melayani konsumen pada pagi hari ini, maka kami berinisiatif untuk menyimpulkan hasil wawancara kami tadi. Nah, pertanyaan pertama, sudah sejak kapan outlet ini didirikan dan kenapa lebih tertarik memilih bisnis ini? Sejak 2020 dan lebih tertarik memilih bisnis ini atau bisnis kuliner ini karena lebih gampang dikerjakan dari rumah saja. Jadi tidak perlu keluar rumah seperti itu. Lanjut pada pertanyaan kedua,
bagaimana awal mula pengenalan bisnis kuliner ke masyarakat, dan apakah dalam pemasaran outlet ini melibatkan peran teknologi digital seperti sosial media dan lain sebagainya. Tentu saja dalam pengenalan atau pemasaran bisnis kuliner, tentu owner sangat banyak melibatkan sosial media, peran teknologi digital seperti Instagram dan lain sebagainya. Begitu juga dengan endorsement kepada influencer-influencer terdekat. Nah, pertanyaan ketiga, lalu apakah peran sosial media ini berpengaruh terhadap peningkatan penjualan? Tentu saja berpengaruh besar terhadap peningkatan omset owner outlet ini, karena setiap orang sekarang mempunyai akun sosial media dan pastinya pemasarannya lebih mudah dan terjangkau hingga kepada masyarakat luar Pamekasan itu sendiri. Pertanyaan keempat, di masa pandemi, apakah ada inisiatif dari masnya untuk meningkatkan penjualan dan lewat apa saja? Tentu ada inisiatif dari mas ownernya, karena kalau tidak ada promosi dalam sebuah bisnis, maka apa dan siapa yang menjadi target pasarnya kan? Nah, pertanyaan kelima, apakah ada perubahan terhadap konsumen setelah menerapkan sistem take away atau jemput kurir, #belanja dari rumah? Nah, memang outlet mini ini menyediakan pelayanan take away alias dibungkus dulu. Jadi konsumennya itu membeli dari sini atau dijemput oleh kurir menggunakan Jempu atau GoFood. Baik, dikarenakan sudah selesai observasi di pagi hari ini, kami selaku kelompok 5 mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Ekonomi yang telah memberikan tugas ini. Dan pada pagi hari ini saya merasa outlet mini ini sangat cocok untuk dijadikan contoh dalam tugas kami, yaitu teknologi digital dan perilaku sosial. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.